Nah, bila kita tolong orang lain, Allah boleh tak bila A tolong B, Allah boleh tak dengan kuasanya gerak hati B, C, D, X, Y, Z untuk tolong A? Tak semestinya B. Itu maksudnya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Oleh sebab itu, bila ada orang ingin tusuk kita atau cencang kita dengan parang panjang, kita pula ada sesuatu untuk kita elak, perisailah umpamanya, atau ada sesuatu untuk kita halang. Perlu tak? Perlu dihalang tak? Boleh tak kita katakan, kalau Allah katakan tak akan putus leherku, pancunglah, InsyaAllah putuslah itu. Ingat selalu amalan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau akan pergi ke suatu destinasi bersama rombongan, lalu berpapasan atau berjumpa dengan rombongan yang datang dari negeri tersebut, memberitahu, tuan jangan ke sana, di sana sedang menjangkit penyakit taun. Lalu Umar pun merubah ke destinasi yang lain. Sahabat-sahabatnya membantah, ya Amirul Mukminin, tuan tak percaya ke dengan takdir yang apabila ditakdirkan kita tak kena taun tersebut, H1N1 di negeri tersebut termasuk, kita tak akan kena penyakit taun tersebut. Apa jawab Umar? Aku merubah dari destinasi asal ke destinasi yang lain juga sudah ditakdirkan oleh Allah. Dapat faham? Cantik tak? Maknanya, walaupun pada asalnya hendak pergi ke negeri A, lalu begitu dengar di sana berjangkit penyakit berjangkit, lalu Umar ambil usaha supaya jangan kena penyakit taun, lalu merubah ke destinasi B. Perubahan ini juga tertera tak dalam Lauh Mahfuz? Yes. Dengan kata lain, ambil usaha supaya jangan kena taun. Hadirin dan hadirat, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di berkata, jika hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kuasa memberi manfaat dan menolak mudarat, maka itu bermakna hanya Dia yang Maha Esa sahajalah yang berhak disembah, bukan kepada yang lain. Itu sebabnya bapa-bapa dan ibu-ibu, untuk menjelaskan begitu pentingnya memohon pada Allah ini, selain beribadat kepadanya, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah yang paling penting, yang tanpa surah itu salat kita tak diterima. Allah tidak hanya kata iyyaka na'budu, tapi juga wa iyyaka nasta'in. Hanya pada engkau kami beribadat dan hanya kepada engkau kami memohon. Selanjutnya Allah berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Dan dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hambanya, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi di dalam tafsirnya, Tafsir Al-Qasimi, mengatakan, Allah menyatakan dalam ayat ini bahawa dialah yang menjadi penguasa tertinggi di atas hamba-hambanya, mengatur urusan mereka sebagaimana dia kehendaki. Akan berlakulah pada manusia apa-apa yang akan menyusahkan dan menyedihkan hati mereka. Maka tidak ada satu kuasa pun yang mampu menolak ketetapannya atau keluar dari daerah kekuasaannya. Kesempurnaan kekuasaan dan kedaulatannya ke atas hamba-hambanya disertai dengan kesempurnaan hikmah kebijaksanaannya dalam mengatur segala keperluan hamba-hambanya dan keluasan ilmunya terhadap segala perkara yang kecil dan tersembunyi. Dialah yang maha mengetahui apa yang bermanfaat dan yang mudarat bagi hambanya. Tidak ada satu perkara pun melainkan diketahuinya akhir dari perkara itu. Ustaz ulang, tidak ada satu perkara pun
melainkan diketahuinya akhir dari perkara itu. Ustaz ulang ini sebab ada tak kaitan dengan pahaman Mu'tazilah? Ada tak? Apa dia pahaman Mu'tazilah yang kita sudah belajar? Allah hanya tahu tentang sesuatu bila sesuatu itu telah terjadi. Beza tak dengan kita? Beza tak? Ahlus sunnah wal jamaah pula berkeyakinan Allah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi walaupun itu belum terjadi. Beza tak? Beza dengan Mu'tazilah. Tidak ada satu perkara pun melainkan diketahuinya akhir dari perkara itu. Pentadbirannya atas hamba-hambanya itu semuanya dengan satu tujuan, yakni demi kesempurnaan manusia. Oleh sebab itu, bila kita ditimpa penyakit, apakah dengan ditimpa penyakit kita langsung mengatakan ianya penyakit itu tidak baik? Ustaz ulang. Apakah ditimpa kesusahan hidup, penyakit umpamanya, atau kita disempitkan harta, apakah dengan melihat sempitnya harta atau ditimpa penyakit semata-mata mengandung makna keburukan menimpa kita? Tidak. Ada tak kemungkinan di balik itu ada kebaikan? Jelas. Mengapa sahabat bila ditimpa musibah lalu sebut Alhamdulillah sampai 4 kali? Ada rahasia tak di balik sakit yang menimpa? Alhamdulillah biasanya terhadap nikmat. Nah sekarang sakit yang menimpa, ucap Alhamdulillah. Dulu Ustaz dah jelaskan ini. Pertama sekali, mengapa Alhamdulillah? Sebab setiap sakit yang ditimpa itu ada alasan bagi Allah untuk melupuskan dosa-dosanya. Satu, macam mana tak Alhamdulillah. Yang kedua, bila Allah timpakan musibah menunjukkan Allah sayang pada orang itu. Dalilnya cukup banyak. Bila seseorang ditimpa musibah, bermakna ia telah berpeluang untuk bersabar. Betul tak sabar tadi ganjarannya unlimited? Yang keempat, Alhamdulillah. Mengapa Alhamdulillah yang keempat? Hanya sakit, hanya kesempitan hidup. Yang itu semua termasuk musibah dunia atau musibah agama? Dunia. Musibah ada dua macam, musibah dunia dan musibah agama. Apa definisi musibah dunia? Musibah demi musibah dengan tidak melibatkan apa-apa dosa. Sakit gigi, pening, sakit perut, kanser dan lain-lain, dia tidak melibatkan dosa. Tapi musibah agama melibatkan dosa. Contoh yang paling cantik, Nabi Yusuf ketika diajak Zulaikha untuk berbuat curang, Yusuf layani atau tolak? Ekoran penolakan dia akhirnya difitnah, akhirnya masuk penjara. Ternyata Yusuf lebih memilih masuk penjara atau zina. Sebab Zulaikha beri dua pilihan, sama ada berzina denganku atau kamu masuk penjara. Ternyata Yusuf pilih penjara, karena penjara musibah dunia, bila berzina musibah agama. Nah, ukur kekuatan iman kita bila dapat offer yang itu. Kaum bapa, jangan jawab. Bila dapat offer itu, kita tidak pilih yang mana, masuk penjara, yes, macam Nabi Yusuf. Tapi kalau pilih yang satu lagi, lihat betapa rendahnya kita punya iman. Nah, karena hanya sakit, Alhamdulillah, berbanding musibah yang menimpa agamaku, tak apa. Itu sebab dan rahasianya, kata ulama, mengapa mereka dulu ucap Alhamdulillah sampai 4 kali. Kita pula bila dapat nikmat, Alhamdulillah, itu pun sekali.
Bila dapat musibah pula nyumpah-nyumpah. Lihat iman kita jauh dengan orang-orang zaman silam, karena mereka faham akidah yang betul.